Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu game sederhana menggunakan aplikasi App Inventor versi Android. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan pelatihan App Inventor Sagusanov dan masuk kepada tugas 1. Nah, seperti apa tugas yang harus saya selesaikan? Untuk tugas 1 ini, peserta diminta untuk membuat game tirukan suaranya. Nah, jadi untuk tugas 1 ini kita diminta untuk membuat game tirukan suaranya menggunakan aplikasi App Inventor. Baik, seperti apa proses membuatnya? Ini langsung saya praktekkan. Dan tentu saja sobat sekalian, saat kita membuat sebuah program, tentu saja kita siapkan aset-aset atau bahan-bahan yang akan kita tampilkan sesuai dengan skenario yang sudah kita siapkan. Jadi baik, ini langsung saya tunjukkan bagaimana step by stepnya sampai tugas itu selesai saya kerjakan. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke aplikasi untuk membuat gamenya menggunakan App Inventor ini. Maka cukup kita menggunakan versi yang online saja, karena lebih praktis. Memang kelemahannya adalah ya tetap kita harus terhubung atau terakses dengan internet. Maka kita buka aja web browser, bisa menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan Mozilla atau web browser yang lainnya. Cukup diketikkan saja di bagian address bar di atas appinventormeet.edu. Kita enter, maka berikutnya kita akan ditampilkan tampilan seperti ini. Dan kita cukup pilih aja Create Apps seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk ke aplikasinya. Seperti ini, kita pilih continue saja. Di sini pilih close saja. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi App Inventor yang sebagai untuk membuat game sederhana nanti yang bisa diakses menggunakan HP Android. Nah, secara teknis bagaimana nanti prosesnya? Jadi web ini adalah aplikasi untuk membuat programnya. Nah, nanti hasilnya akan tampil atau previewnya akan tampil di HP kita. Nah, seperti apa cara menampilkannya? Sebenarnya nanti ada 3 cara untuk mengkoneksikan ke HP nanti sebagai previewnya di menu connect ini. Di menu connect ini di sini bisa kita menggunakan 3 cara untuk mengkoneksikan ketampilannya. Bisa menggunakan AI Companion, kemudian bisa menggunakan emulator, bisa menggunakan USB. Nah, pada praktek kali ini saya akan menghubungkan ke HP Android menggunakan AI Companion. Dan bagaimana menghubungkan ke AI Companion? Maka caranya kita bisa mendownload dulu aplikasinya di HP. Saya tunjukkan dulu. Jadi PC ini saya tampilkan tampilan HP di sini. Ya. Saya aktifkan. Saya hubungkan dulu HP saya biar tampil di komputer saya atau di laptop saya, sehingga nanti saya bisa menunjukkan seperti apa mengkoneksikan hasil yang kita buat. Nah, ini tampilan dari HP saya. Nah, berikutnya untuk bisa tadi menghubungkan hasil dengan previewnya di HP, kita cukup download aja di Play Store ya, kemudian ketik aja kata kuncinya AI 2, ini sudah ada, yaitu ya
Meet AI2 Companion ini kita pilih, dan kebetulan di HP saya sudah saya install sehingga cukup pilih open saja. Pilih open saja. Nah, nanti seperti inilah cara mengkoneksikan HP kita nanti dengan hasil dari programnya. Nanti tinggal kita bisa menggunakan scan QR code ya, atau bisa menggunakan kode ya. Baik, seperti itu teknisnya. Saya kembali ke tampilan aplikasinya ini untuk membuat. Nah, tantangan atau tugas yang akan kita bikin pada kesempatan kali ini adalah membuat game tirukan suaranya dari 4 suara binatang. Nanti kita akan membuat 4 suara binatang yang saat diklik nama binatang tersebut, maka keluarlah suaranya sesuai dengan binatang tersebut ya. Baik, yang pertama langkah-langkahnya adalah untuk memulai kita membuat proyek, maka pilih saja start new project, ini bisa, atau bisa masuk ke my project kemudian pilih start new project. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama dari projectnya. Saya ketikkan saja game tirukan suaranya, pilih OK seperti ini ya, atau saya pilih ya game tirukan suara, itu aja, pilih OK. Nah, oke, ini sudah terbentuk hasilnya. Dan berikutnya kita akan, jadi ini ada tampilan di sini, ada tampilan sebelah kiri ini berkaitan dengan pengaturan. Nanti kita memerlukan button, perlu menulis label. Di sebelah kiri ini komponen-komponennya. Kemudian di bagian tengah ini viewernya, ini tampilan dari programnya. Bila nanti ada komponen di sini sebagai inputan yang sudah dimasukkan ke dalam tampilan di tengah ini, dan beberapa pengaturan nanti ada di sebelah kanan. Baik, langsung saya praktekkan. Yang pertama kita butuh button, maka yang pertama kita rubah dulu tulisan screen satunya lah, biar sama dengan tugas kita. Untuk mengubah nama screen satu ini, kita masuk atau cari menu title di sini. Kita ganti misalkan dengan nama game tirukan suaranya. Oke, seperti ini. Klik saja di luarnya, maka screen satu tadi sudah berubah tulisannya seperti ini. Selanjutnya kita ambil button, ditarik saja ke sini. Ini button yang pertama. Berikutnya kita atur aja button ini biar tampak lebih bagus seperti yang kita inginkan. Kita mulai dari atas saja, ini aja. Kita mulai dari atas saja. Ini button 1 dan seluruh di bawahnya ini adalah pengaturan dari button 1 itu. Nah, oke, kita mulai dari sini. Yang pertama kita bisa merubah background colornya. Kita bisa mengganti warna background colornya. Maka diklik saja di sini. Misalkan saya ingin di sini warnanya adalah misalkan warna yang terang ya, cyan ini, atau misalkan saya cari yang lain lagi, misalkan yang light gray nih. Oh, ini kembali yang tadi ya. Saya pilih oke. Saya pilih yang pink saja. Ini kalau pink ya oke, nggak apa-apa, sudah terang. Kemudian ini nanti kita bisa menebalkan hurufnya. Nih, perhatikan sini hurufnya jadi tebal. Kemudian kita rubah dulu tulisannya. Misalkan tulisannya saya rubah, maka ngubahnya di sini di menu teks kita rubah. Yang pertama menu nama hewannya adalah kuda atau horse. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah berubah horse. Kemudian kita atur lagi untuk pengaturannya biar lebih bagus. Untuk pengaturan button 1, kita masuk ke sini lagi. Ini saya tebalkan jenis hurufnya, sudah tebal ya. Kemudian saya besarkan ukurannya jadi 20. Nah, ini hasilnya.
Kemudian untuk tingginya kita buat misalkan tinggi dari buttonnya itu 50 pixel. Ya, seperti itu. Kemudian lebarnya saya buat 100%. Maka full sepanjang atau selebar HP yang kita punya. Selanjutnya yang perlu adalah warna dari teksnya. Oke, misalkan warna teksnya ini saya rubah. Maka tinggal dipilih di sini. Saya pilih warna yang agak kontras dengan warna pink tentunya biar kelihatan. Saya pilih misalkan grey. Coba seperti apa hasilnya? Oke. Grey, atau saya pilih yang lain yang lebih terang ya, lebih kuat, misalkan blue. Oke. Hasilnya seperti itu ya. Oke, saya terlalu terang sepertinya. Saya coba pilih yang ini. Ya. Baik, saya pilih yang ini aja, pilih dark grey ini ya. Baik, selanjutnya dengan cara yang sama kita buat button lagi sebanyak 4 nantinya ya. Ini 1. Karena nanti kita akan hanya membuat 4 button ya, 4 hewan ya. Oke ya, button kedua ini sudah saya pilih. Kemudian dengan cara yang sama kita rubah. Pertama kita ubah tulisannya dulu. Tulisannya kita rubah cow ya, sapi. Dan selanjutnya kita urutkan aja pengaturannya dari atas, kita samakan dengan yang sebelumnya. Jadi di sini pink, kemudian saya tebalkan hurufnya. Selanjutnya ini ukurannya kita buat 20. Kemudian untuk tingginya kita buat 50 pixel, lebarnya kita buat 100%. Kemudian untuk teksnya ini kita pilih yang dark grey. Kita lihat hasilnya. Oke, yang tombol yang kedua sudah kita buat. Selanjutnya button yang ketiga dengan cara yang sama kita rubah teksnya dulu dengan kita cari menu teks, kita rubah dengan cricket ya. Cricket ini jangkrik ya. Oke, selanjutnya saya urutkan dari atas aja. Pertama untuk backgroundnya saya pilih pink, kemudian saya tebalkan jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya 20, kemudian tingginya sama 50 pixel. Kemudian lebarnya kita buat 100%. Selanjutnya warna teksnya kita buat dark grey. Oke, untuk tombol yang ketiga sudah. Kemudian tombol yang keempat dengan cara yang sama saya rubah. Pertama teksnya saya ganti dengan good ya, good kambing. Baik, selanjutnya saya urutkan dari atas. Pertama backgroundnya kita rubah pink, kemudian saya tebalkan, kemudian fontnya saya ganti 20, kemudian height-nya kita buat 50 pixel biar sama dengan sebelumnya, 50 ya. Kemudian width-nya kita buat 100%. Oke, selanjutnya text color-nya kita bikin dark grey. Nah, baik, seperti ini. Jadi tombolnya sudah kita buat ya. Berikutnya kita akan membuat atau menambahkan suara. Ya, suara sesuai dengan nama binatang ini. Baik, untuk menampilkan suara kita cukup masuk ke menu sebelah kiri ini. Kita bisa mencari sebenarnya menu suara itu ada di media ya. Nanti ada sound di sini. Boleh kita mengambil di sini, atau untuk gampangnya kita cukup bisa mengetikkan sound di sini, maka nanti akan tampil perintah untuk memberikan sound ya. Maka caranya kita ambil aja, kita tarik ini soundnya ke sini ya, maka tampil sound 1 di sini. Karena kita butuh 4 ya, kita tarik sebanyak 4 kali, maka kita mendapatkan ini tombol sound ada 4. Selanjutnya kita isi suara ini sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk sound 1 ini nanti saya isikan dengan suara kuda. Berikutnya berurutan, ini untuk cow, ini untuk cricket, ini untuk goat. Baik, untuk berikutnya untuk memberikan
suara pada menu sound ini, diklik sound 1, berikutnya klik menu source di sini, berikutnya upload, dan kita cari tempat suara yang sudah kita siapkan. Pertama adalah suara kuda. Oke, saya pilih ini, kemudian oke. Ya, ini sudah masuk. Kemudian kita pilih sound 2. Dengan cara yang sama, pilih menu source, kemudian upload, kemudian pilih choose file. Selanjutnya adalah suara dari sapi. Open, kemudian oke. Oke, selanjutnya ini oke, sudah masuk. Dengan cara yang sama untuk sound yang ketiga, upload file, choose file. Kemudian yang ketiga adalah suara jangkrik ya, atau cricket. Oke, kita pilih oke. Nah, maka kita oke, ini sudah masuk yang ketiga. Oh, yang ketiga belum masuk, saya ulangi lagi. Ya, ini kesini tadi, ini sudah, masih proses ya. Yang ketiga sudah masuk, ini suara jangkrik. Kemudian yang keempat, kita pilih lagi, upload file. Dengan cara yang sama, yang keempat adalah suara kambing. Choose file, kemudian oke, kita tunggu sebentar di sini. Oke. Baik, sudah masuk soundnya. Berikutnya kita akan mengkoneksikan. Jadi saat kita klik horse, maka nanti keluar suara kuda. Kalau kita klik cow, maka keluar suara sapi dan seterusnya. Nah, saat ini kalau saya klik, ini belum terhubung, belum keluar apa-apa karena belum kita koneksikan. Bagaimana cara mengkoneksikan? Cara mengkoneksikannya adalah klik tombol yang paling kanan pojok. Ini menu blok. Kita klik di sini, maka berikutnya akan ditampilkan tampilan viewernya seperti ini. Dan di screen 1 yang kita sudah buat tadi, di sini tampil semua komponen yang kita bikinkan. Maka yang pertama kita pilih dulu button 1. Nah, keinginan kita di awal tadi adalah, jadi saat kita klik nama binatang tersebut, maka nanti akan mengeluarkan suaranya. Atau dalam game ini nanti kita bisa membuat suara yang dibunyikan tidak sama dengan suara binatang yang kita pilih, nanti kita buat tidak sama dengan suara binatang tersebut yang sebenarnya. Nanti gamenya kita buat seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya pilih button 1. Karena tadi saya ingin saat diklik tuh muncul suara, maka saya pilih yang ini. When button 1 klik, do apa gitu ya. Nah, ini saya tarik aja ke sebelah kanannya. Nah, kemudian kita atur. Jadi kalau diklik akan melakukan apa, do apa. Nah, maka berikutnya kita pilih suara 1 di sini. Nah, kemudian kita pilih yang ini, sound 1 play. Jadi artinya nanti kalau button 1-nya diklik, maka nanti akan diputarkan suara sesuai dengan yang kita pilih, seperti itu ya. Maka ini saya pilih ke sini dan saya paskan ke sini. Nah, seperti ini. Dengan cara yang sama kita ambil button yang kedua seperti ini. Pilih yang button kedua. Kemudian sama, pilih ini. Ya, selanjutnya pilih sound yang kedua. Pilih yang play. Kita taruh di sini. Kemudian dengan cara yang sama, berikutnya button yang ketiga. Kita pilih ini sama, klik. Kemudian pilih sound 3. Pilih yang play, kita masukkan ke tempatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah button yang keempat. Kita pilih yang klik ini. Selanjutnya sound 4, kita pilih yang play seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, jadi ini sudah selesai kita buat. Berikutnya kita lihat seperti apa hasilnya. Maka nanti kita harus menghubungkan ke HP Android sebagai viewer dari aplikasi yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan
aplikasi ini dengan HP saya. Jadi ini saya tampilkan seperti ini aja. Ini biar kelihatan. Nah, baik, ini sudah saya tampilkan tampilan dari HP nanti yang akan menunjukkan hasil dari aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, baik, jadi kita akan mengkoneksikan. Nah, cara mengkoneksikannya maka dipilih di sini di menu connect di sini. Kemudian pilih AI Companion. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada dua cara sebenarnya. Bisa menggunakan kode, jadi kodenya sudah diberikan ini. Bisa juga cukup di barcode menggunakan HP kita. Kalau dipilih barcode maka nanti kita scan ini. Saya pilih yang scan code aja. Maka diklik di sini. Di menu AI Companion-nya kita pilih scan QR code. Nah, diizinkan. Nah, diizinkan. Berikutnya kita scankan ke ini. Nah, ini proses berjalan. Nah, saat ini sudah 100%, maka nanti tampilannya seperti ini. Kita tunggu, masih 37%. Nah, baik, ini sudah terhubung ke HP saya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, baik, ini saat saya klik sekarang horse, maka ini hasilnya. Nah, maka saat saya pilih horse, maka keluar suara kuda. Kemudian saat saya pilih ini, pilih klik cow, maka hasilnya seperti ini. Muncul suara sapi. Dengan cara yang sama, saat saya pilih cricket, maka muncul suara jangkrik. Dan yang terakhir saya saat pilih menu goat, maka muncul suara kambing. Dan game yang akan kita mainkan di sini adalah justru kita akan membuat nanti saat saya pilih horse katakanlah, maka yang keluar bukan suara horse, tapi suara sapi atau suara jangkrik atau suara gold. Jadi ini bisa kita mainkan game ini ke anak-anak kita untuk memastikan bahwa anak-anak kita mampu dengan baik menirukan suara binatang. Baik, bagaimana untuk merubah tadi suara yang kita pilih menggunakan suara yang lain tidak sesuai dengan binatangnya? Baik, saya kecilkan dulu tampilan di sini dan saya kembali ke tampilan aplikasinya. Maka selanjutnya kita rubah lagi. Untuk merubah maka kita masuk ke menu blok lagi. Jadi ini menu desainnya, menu designer ini tampilannya hasil ini. Kemudian kalau mau kembali ke pengaturannya maka masuk ke menu blok lagi. Nah, sekarang kita rubah-rubah saja ini. Nah, ini kita bisa menarik di sini ya. Kita rubah sekarang. Suaranya kita bolak-balik. Nah, baik, katakanlah yang button 1 ini buttonnya adalah kuda. Maka ini saya tukar dengan suara sapi. Maka saat ya diklik nanti tulisan kuda, maka yang keluar suara sapi. Nah, sedangkan kalau nanti dipilih suara sapi, maka nanti yang keluar adalah suara kuda. Dengan cara yang sama ini juga saya tukar saja bahwa nanti kalau ini dipilih suara tombol cricket atau jangkrik, maka nanti yang keluar justru suara kambing. Ini saya tukar. Kemudian dengan cara yang sama ini apabila nanti ditekan suara kambing, ditekan tulisan kambing atau goat, maka akan keluar suara jangkrik. Nah, seperti inilah game yang kita mainkan dalam waktu senggang dengan anak-anak kita, dan insya Allah bermanfaat untuk mengisi waktu luang di rumah untuk menemani belajar anak-anak kita. Baik, kita lihat hasilnya seperti apa.
Kita lihat, kita praktekkan lagi. Kita lihat dulu menu desain, ke menu desainernya, dan kita kembali ke tampilan HP kita, HP saya tadi. Kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Nah, sekarang coba kita pilih horse, maka seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini. Jadi saat saya pilih menu horse, justru adalah yang keluar adalah suara sapi. Dan disitulah game yang akan kita mainkan dengan anak-anak kita di rumah. Kemudian saat saya pilih cow seperti ini, maka justru muncul suara kuda. Dan ini nanti kita bisa bercanda dengan anak-anak kita dengan game yang sederhana ini. Kemudian kalau saya pilih cricket, maka muncul suara kambing, dan kalau saya pilih suara gold, justru yang muncul adalah suara jangkrik. Baik sahabat sekalian, demikian cara pembuatan game sederhana menggunakan aplikasi App Inventor versi Android, ya, yang kita bisa pakai bermain dengan anak-anak kita di rumah. Nah, kemudian setelah aplikasi sudah dibuat, selanjutnya nanti kita bisa melanjutkan dengan scan berikutnya untuk membuat game kita lebih interaktif. Dan setelah ini selesai, berikutnya data ini sudah tersimpan otomatis di akun kita yang kita masukkan di awal tadi. Dan untuk keluar, ya, ini bisa kita refresh dulu untuk meyakinkan bahwasannya game tadi yang kita buat tidak hilang, ya. Tidak hilang. Ini kalau kita lihat nanti, kalau saya pilih ini My Project di sini, maka nanti akan tampil seperti ini. Artinya kita sudah membuat satu project yang selesai dengan nama game tirukan suara. Kemudian ini kalau katakanlah ini mau dihapus, ini juga disediakan menu untuk menghapus juga, yaitu ini Move to Trash untuk menghapus. Kemudian juga bisa dipublish ke galeri, atau ini menampilkan di menu yang pernah kita hapus. Baik, kemudian kalau sudah selesai, kita bisa keluar dari web ini dengan cara pilih akun kita, kemudian pilih sign out, ya. Sign out seperti itu. Sign out, kemudian berikutnya kita bisa menutup seperti biasa, menutup aplikasi web browsernya. Demikian sobat sekalian, penjelasan step by step untuk tugas 1. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.